Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah di pertemuan kita yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan tentang hukum-hukum seputar salat Jumaat, dan di minggu yang lalu kita sudah bahas bahawa salat Jumaat hukumnya fardu ain, wajib dilakukan oleh setiap orang, berdosa besar meninggalkan salat Jumaat, dan kalau 3 kali meninggalkannya dalam keadaan meremehkan Jumaat, maka tercatat di sisi Allah dalam golongan ghafilin, iaitu orang-orang yang lalai, dan ini berbahaya bagi nasib kita di dunia dan di akhirat. Karena orang ketika meninggalkan kewajiban Allah, dia sedang melawan Allah, maka Allah akan cabut kasih sayangnya pada orang ini. Ketika Allah cabut kasih sayang, maka dia hidup tanpa tuntunan Allah. Ketika orang hidup tanpa tuntunan Allah, ujung-ujungnya dia menderita. Pasti ujungnya dia menderita. Dan yang pertama sekali melakukan Jumaat yaitu Mus'ab bin Umair bersama dengan Sa'ad bin Zararah, yang mengumpulkan orang-orang untuk melakukan Jumaat di Madinah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang kita pelajari di minggu yang lalu. Baik, kita sambung berikutnya. Fadlus sa'i ilal Jum'ah, fadilah atau kelebihan orang yang bersegera menuju ke Jumaat atau menuju ke salat Jumaat. Karena Jumaat hukumnya wajib, maka wasilah menuju Jumaat juga mendapatkan kelebihan di sisi Allah. Jumaat pahalanya besar, maka pergi menuju ke tempat yang Allah suruh juga diberi pahala yang besar. Allah yang suruh pergi ke Jumaat dengan bahasa fas'au ila zikrillah, bersegeralah engkau untuk menuju ke tempat mengingat Allah, atau bersegeralah mengingat Allah. Makanya setiap langkah menuju ke Jumaat itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah, hadis sahih,
Kata Rasulullah, man ightasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi sebelum ke Jumaat, ghaslul janabah, mandinya seperti mandi junub. Nah, ini yang saya sebutkan di minggu yang lalu, bahasa mandi seperti mandi junub atau mandinya mandi junub. Ini yang kemudian menimbulkan pemahaman hari Jumaat itu ada sunnahnya berjunub dengan gaya bahasa hadis ini. Barang siapa yang mandi menuju ke Jumaat, ghaslul janabah, mandinya mandi junub, kata Rasulullah. Nah, ini ada dua pemahaman. Ada juga ulama yang mengatakan disunnahkan berjunub. Ya, arti disunahkan berjunub adanya sunnah hubungan suami isteri. Maka muncullah bahasa tentang kesunahan Jumaat. Namun saya sudah ingatkan, jangan sering-sering mengatakan sunnah Nabi, sunnah Nabi. Ya, jadi itu menimbulkan image negatif, seakan-akan Nabi yang menyunnahkan malam Jumaat terjadinya hubungan suami isteri. Kalaupun hadis ini dipakai, yang terjadi bukan malam Jumaat, tapi setelah subuh, Pak. Kalaupun hadis ini pemahamannya disuruh mandi junub, maka yang disunnahkan bukan malamnya, tapi ba'da subuh. Kenapa begitu? Karena sepakat seluruh ulama menyebutkan mandi Jumaat itu baru dihitung sebagai mandi Jumaat setelah masuk waktu subuh. Berarti bahasa Nabi, barang siapa yang mandi sebelum Jumaat, mandi junub, berarti itu terjadi setelah subuh. Kalau terjadi di malam hari kan otomatis harus mandi sebelum subuh. Nah, jadi itu pemahaman pertama. Tapi pemahaman kedua itu lebih dekat. Maksud Nabi adalah mandilah seperti mandi junub. Jadi mandi Jumaat itu caranya seperti mandi junub. Jadi lebih banyak para ulama berpandangan ke situ. Tapi itu biasa, berijtihad di atas satu dalil itu biasa. Makanya ijtihad itu tidak berikan dosa. Namun bukan mengambil pemahaman sendiri. Beda Bapak dan Ibu, harus bedakan antara fatwa dengan ijtihad. Atau kadang-kadang harus bedakan antara fatwa dengan ijma'. Kalau fatwa itu ijtihad pribadi, boleh diterima, boleh ditolak. Itu ijtihad pribadi kalau fatwa. Maka kadang-kadang keluar fatwa fulan, fatwa Yusuf Qardawi, fatwa syekh ini, syekh itu pendapat hasil ijtihad pribadi, boleh diterima, boleh ditolak. Tapi kalau ijtihad yang menjadi ijma', kesepakatan, itu sama seperti melawan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau disebut ini ijma'nya para ulama, maka yang melanggarnya sama seperti melawan Al-Quran dan Sunnah, karena mereka berijma' di atas ijtihad yang sama, ya. Dan selama ini orang terjebak mengira satu fatwa menjadi sandaran seperti ijma'. Maka ada orang yang begitu dengar fatwa satu orang, misal fatwa fulan, langsung dia mengatakan yang lain salah semua. Ini fatwa ini yang benar. Padahal fatwa itu milik pribadi. Cocok di dia, tidak cocok menurut ulama lain. Nah,
termasuk fatwa-fatwa yang levelnya bukan ijma', fatwa MPU, fatwa MUI, fatwa kan nggak pernah disebut ijma' MUI, nggak pernah disebut ijma' MPU, tapi keluarnya fatwa. Ya. Boleh ditolak, boleh dilaksanakan, tapi intinya kalau berbentuk kebaikan atas kemaslahatan, maka itu dilaksanakan oleh negara. Ya. Baik, jadi Nabi mengatakan barang siapa yang mandi sebelum Jumat dan mandinya mandi junub, summa raha, lalu kemudian dia segera pergi menuju ke Jumat, faka'annama qarraba badanah, maka dia mendapat pahala seperti menyembelih seekor unta. Ini orang sudah tahu hadis ini, sering dengar, tapi pelaksanaannya yang jarang. Ya. Kalau orang yang punya kegiatan yang wajib, mengajarkan atau masuk kantor kan, mungkin itu termaklumi, artinya dia tidak mengejar pahala itu karena ada kegiatan wajib yang lain. Tapi kalau yang tidak ada kerja lalu tidur di rumah hari Jumat dari pagi, itu lebih baik disetting ulang, karena lebih bagus pergi ke masjid, tidur di masjid, niat i'tikaf, masuk ke masjid, ya sudah di situ tidurnya, dapat pahala seperti menyembelih seekor unta. Unta itu mencapai hampir 20 jutaan. Berarti hari itu dengan datang cepat menuju ke masjid, itu seperti kita sudah bersedekah sebanyak 20 jutaan kalau itu harga unta. Bayangkan pahala yang Allah beri. Sedangkan kita waktu masukkan uang ke celeng itu enggak 20 juta. Waribe. Bukan 20 juta waribe. Tapi karena kita datang lebih awal, yang dicatat di sisi Allah 20 juta 2 ribe. Karena kita settingannya datang di awal waktu. Nabi sudah kasih tahu itu. Cuma manusia tidak suka karena tidak instan. Manusia itu sukanya yang langsung nampak. Makanya Allah menyindir kita, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kata Allah, sekali-sekali tidak, kata Allah, engkau itu suka yang ajilah, yang langsung engkau lihat balasannya. Al-ajil, yang instan, sukanya yang langsung dibalas. Habis buat proposal, langsung nampak keluar uangnya. Habis kerja, langsung nampak gajinya. Itu yang manusia suka. Wa tazarunal akhirah, lalu engkau tinggalkan pahala-pahala dan janji-janji akhirat. Maka walaupun dibilang soyang jak, bunga-bunga jak Jumaat, langsung jak masjid, merempak pahala sejumlah 20 juta, itu orang tahu, tapi enggak tergerak untuk pergi cepat. Kenapa? Kan yang 20 jutanya empat. Mana 20 juta itu? Ini settingan otak manusia, tidak mau menunda, tidak mau imannya, tidak mau bergerak, nanti ambilnya nanti. Bayangkan satu Jumaat begitu, lalu 4 kali kita datang sebulan, berarti kita sudah mengumpulkan pahala 80 juta dalam sebulan, kali setahun. Tapi enggak ada, jarang orang. Makanya masjid itu kita datang jam 11:30, masih kosong. Poh 12 truk, cuma ada 1-2 orang. 15 minit lagi mau azan, baru mulai berdatangan orang. Jadi kita tidak suka mengumpulkan pahala yang sudah janjikan Allah, tapi mengumpulkan koin. Misal koin Shopee, koin Tokopedia, ni sini dijuk Pak. Sini. Anda kalau belanja sekian dapat poin 100 koin. Tu 100 koin tu maknanya 100. Oh, kejar Pak. Tiap malam itu ada yang nunggu 12. Poh 12 malam bah merempak diskon. Jadi begitulah keadaan kita. Begitu keadaan kita. Jadi
Ini sebenarnya menjadi penyakit di akhir zaman. Dulu sahabat mengejar-ngejar pahala. Ya. Baik, jadi yang datang di awal waktu seperti bersedekah dengan menyembelih seekor unta. Wa man raha fis saniyah, barang siapa yang datang di jam kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka dia seperti menyembelih seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati salisah, barang siapa yang datang di jam ketiga, faka'annama qarraba qabshan aqran, maka dia seperti menyembelih seekor kibas yang bertanduk, artinya sudah sempurna, kibas yang lumayan mahal. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, barang siapa yang mendatangi masjid hari Jumat jam keempat, faka'annama qarraba dujajah, maka seperti menyembelih seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, barang siapa yang datang di jam kelima, faka'annama qarraba baydah, seperti menyembelih seperti bersedekah dengan telur. Telur berapa Pak? 1,5 waribe. Berarti yang datang di jam kelima seperti pahalanya dapat seperti bersedekah satu telur. Ya. Fa iza kharaja al-imam hadarat al-malaikah yastami'una az-zikra. Ketika imam sudah keluar, maksud keluar, imam keluar dari rumahnya. Jadi bahasa imam keluar itu begini. Dulu Nabi dalam beberapa riwayat itu sebelum khatib waktu untuk naik ke atas mimbar, Nabi tetap berada di rumahnya. Begitu waktunya khatib, sudah masuk waktu khatib naik ke atas mimbar, baru Nabi keluar dari rumahnya. Jadi bahasa ketika imam keluar, maksudnya keluar dari rumah untuk naik ke atas mimbar. Tapi rumah Nabi dulu di samping mihrab. Kalau imam sudah naik ke atas mimbar atau khatib naik ke atas mimbar, maka disebut imam, disebut khatib, karena dulu Nabi yang jadi imam, Nabi yang jadi khatib, Nabi yang jadi imam. Maka malaikat berkumpul, yastami' az-zikra, mereka mendengarkan khutbah dan tidak mau lagi mencatat siapa yang masuk setelah khatib di atas mimbar. Malaikat itu tipikalnya kalau begitu suruhan Allah, dia akan terus lakukan seperti mesin. Jadi tiap-tiap Jumat enggak berubah itu. Asal khatib sudah naik ke atas mimbar, yang datang berikutnya enggak dicatat lagi pahala fadilah ini. Jadi Jumatnya sah, dia dapat pahala wajib, tapi tidak dapat kemuliaan Jumat. Orang-orang yang datang setelah khatib berada di atas mimbar. Ini paling banyak terjadi. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini jam-jam ini Nabi atur adalah jam qiyasi, artinya kita ukur sendiri berdasarkan adat di satu tempat. Jadi yang datang jam pertama itu yang dapat pahala seperti menyembelih seekor unta jam pertama. Jadi kalau kita bagi 5, duhur 12:30, subuh jam 5. Kapan dihitung jam pertama? Nah, di sini jumhur ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jam pertama itu adalah i'taqada jama'atan min jumhur anna hadhihi sa'at hiya awwalun nahar ila zawal. Jadi yang dimaksud dengan jam pertama yaitu ketika sudah selesai waktu subuh, dari awal pagi, dari awal pagi. Jadi kalau kita waktukan sekarang, awal masuk waktu Isya,
waktu isya, waktu duha, kan juga waktu isya. Awal masuk waktu duha, jadi sekitaran jam-jam 6:30 atau 6:30 lewat 15, itu jam pertama. Jam pertama. Jadi tidak dihitung jam pertama kalau yang datang dari sebelum subuh. Tapi hitungan dia adalah dari awal waktu duha. Jadi yang datang jam 7 dapat itu. Nanti yang jam keduanya sekitaran jam-jam 8 sampai jam 9. Yang waktu ketiga di antara jam 9 sampai jam 10. Waktu keempat jam 10 sampai jam 11. Waktu kelima yang dapat telur itu antara jam 11 sampai jam 12. Jadi sedikit lagi hampir duhur, itu dapat telur. Kayaknya banyak kita yang dapat telur tiap Jumaat. Tiap Jumaat menumpuk mana. Yang cukup oleh. Dan yang tidak dapat apa-apa, mereka yang datang ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Sayang sekali kita tidak meraih ini ketika kita punya waktu. Saat sudah meninggal, kita bermohon-mohon agar bisa kembali ke dunia. Semua yang berada di bawah kita hari ini, yang sudah dikuburkan, yakin pasti mereka yang kurang amal salehnya bermohon-mohon untuk diizinkan kembali mengambil bonus-bonus yang telah dijanjikan oleh Allah dan Nabi. Sayangnya berulang-ulang perkara ini, maksudnya dikasih tahu lalu kemudian meninggal, tidak sempat melakukan. Yang meninggal berteriak-teriak sama Allah untuk bermohon, izinkan kami ke dunia untuk mengumpulkan kembali pahala yang engkau beri. Allah tidak izinkan. Yang berada di atas dunia masih diberi kesempatan. Sayangnya ini ujian iman, jadi enggak dengar teriakan orang yang berada di alam barzah, enggak dengar. Seandainya dengar, pasti yang atas dunia itu semuanya mengejar-ngejar pahala. Cuma karena tidak terdengar, ini ujian iman. Sedangkan teriakan orang yang sudah berangkat itu disebutkan oleh Al-Quran. Mereka minta kembali untuk beramal saleh, minta ditunda kematiannya, minta supaya Allah mengizinkan satu lagi kesempatan agar kembali ke dunia. Permohonan itu tidak kita dengarkan, menyebabkan kita meremehkan hari ini ketika diberi kesempatan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang sudah lewat dari kewajiban, yang sudah pensiun, itu daripada duduk di rumah hari Jumaat, daripada ngambil cangkol potong-potong rumput di depan rumah, khusus hari Jumaat nya hendak payah fikir kan, kenala-kenalanya hendak payah fikir kan. Enggak usah peduli, karena biasanya hari Jumaat dijadikan hari gotong royong. Padahal hari Jumaat itu hari menabung pahala terbesar. Sebaik-baiknya hari-hari Jumaat. Hampir seluruh waktunya dari terbit matahari adalah waktu terbaik, kata Rasulullah. Saya sudah pernah kabarkan, hari Jumaat ini ditawarkan kepada Yahudi, ditawarkan kepada Nasrani. Lalu mereka membantah Nabi mereka dan mereka menolak tawaran itu sehingga Allah marah. Lalu Allah dengan kemarahannya menetapkan Yahudi hari Sabtu. Ditetapkan hari Sabtu. Ditetapkan untuk Nasrani hari Ahad, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi ketetapan itu setelah Allah marah. Sama kayak kita kasih tahu anak begini. Lalu dia melawan. Kita katakan, "Boka. Yang galakkah kiban? Yang kamu suka bagaimana?" "Oh, saya sukanya begini." "Ambil." Kita berikan cuma dalam kemarahan. Hari Sabtu dan hari Minggu, hari Ahad, itu dinobatkan oleh Allah untuk Yahudi hari Sabat dan Ahad hari Minggu, atau untuk Nasrani itu ditetapkan karena kemarahan, bukan karena keridaan. Umat yang menerima dengan lapang dada, tidak melawan, hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu diturunkan hari Jumaat, wa iza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah, ketika engkau dipanggil di hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, segeralah engkau untuk mengingat Allah. Langsung Nabi mengabarkan ke sahabat
sahabat menyambut sami'na wa ata'na. Tidak ada perlawanan. Yahudi melawan, Nasrani melawan. Maka yang paling diridai adalah umat Muhammad. Sampai hari ini umat Muhammad tidak pernah minta ganti hari. Enggak pernah minta. Nah, kenapa orang Yahudi mintanya di hari Sabat? Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahawa mereka minta di hari Sabat karena menganggap dalam keyakinan mereka hari Sabat itu hari istirahat. Allah istirahat dari menciptakan langit dan bumi. Lalu mereka dalam bahasa Ibrani pun sabat itu artinya istirahat total. Lalu mereka minta untuk istirahat di hari yang Allah pun istirahat dalam versi mereka. Itu dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan. Setelah mereka minta hari Sabtu, Allah tetapkan hari Sabtu. Yauma sabtihim syurra'a, kata Allah. Musa tetapkan bagi mereka hari Sabtu, kata Allah. Apa yang terjadi? Setelah ditetapkan hari Sabtu, mereka, karena Allah menetapkannya dengan kemarahan, Allah buat syariat yang kuat, yang tegas, yang keras. Kata Allah, baik, hari Sabtu, tapi hari Sabtu jangan coba-coba kerja, kata Allah. Jangan kerja, jangan cari rezeki, jangan keluar rumah. Akhirnya mereka di hari Sabtu enggak keluar rumah, ibadah dalam rumah terus-terusan. Dan apa yang terjadi? Mereka itu punya pekerjaan rata-rata mencari ikan. Di hari Sabtu, ikan-ikan berkumpul. Karena ikan tahu kita hari rayanya di hari Sabtu ni, enggak ada yang mancing, enggak ada yang membunuh kita. Karena dilarang kerja. Dilarang kerja. Orang-orang Yahudi ketika melihat ujian ini, di hari lain ikan enggak muncul. 1, 2. Di hari Sabtu berkumpul ikan. Lalu kemudian mereka membuat sebuah cara agar mereka tetap bisa dapatkan ikan yang di hari Sabtu. Disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi juga menyebutkan itu, kemudian Qurtubi, Tabari. Mereka menggali, jadi mereka enggak datang di hari Sabtu ke danau, ke laut, ke sungai, enggak datang. Tapi mereka menggali lubang khusus. Lubang khusus di tempat ikan berkumpul, dibuat cara seperti kita buat jaring khusus, Pak. Jadi ikan yang di hari Sabtu yang muncul masuk ke jaring itu tidak bisa keluar. Jadi ikan yang masuk di hari Sabtu enggak bisa keluar. Lalu mereka dipanen di hari Minggu oleh Yahudi. Jadi Yahudi itu begitu, otaknya berfikir kayak mana caranya bisa dapat ikan di hari Sabtu itu. Dibuat jaring di hari Jumaat, diambil di hari Minggu. Yang Sabtu mereka enggak ganggu, tapi mereka mengolah. Mereka olah. Begitu cara berfikir Yahudi. Maka yang banyak-banyak olah itu Yahudi mandum. Ya olah kena, ya olah kedi. Padahal kita enggak pernah ke Medan untuk nginap di hotel, tapi minta bon dari hotel. Kerjasama sama pegawai hotel. Kasih 100,000, cok 100,000 dan darangan 3. Ongkos nginap di hotel 1,5 juta 2 malam. Kasih dia 100,000, bawa pulang bon ini, ambil wang. Ya Yahudi mandum. Cuma enggak tahu selama ini bahwa kita Yahudi. Pekerjaan kita pekerjaan Yahudi enggak terasa. Orang beriman itu tidak begitu. Beriman itu sangat takut. Baik dalam sirran wa alaniyah. Baik dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan gelap, tetap takut dengan Allah. Enggak berani olah-olah itu. Yang panitia makan-makan, datang ke warung, suruh tanda tangan bon, suruh stempel. Jadi harga nasi per kotak 10,000. Kita pegah bak warung-warung drone stempel tanda tangan mentang. Kalau bapak ibu mau, insya-Allah kita langganan tiap-tiap tahun kita kayak gini, kami pesan sama bapak, kami pesan sama ibu. Harga nasi 10,000, yang ditulis di situ 25,000.
sudah distempel, sudah tanda tangan, meledak, marabnya meledak, harga nasi meledak. Padahal tidak begitu di lapangan. Ini Yahudi juga ini. Ya. Hati-hati sekali dengan pekerjaan ini, karena ini disebut ghulul oleh Allah. Wa makana linabiyyin ayyaghul. Nabi tidak pernah melakukan khianat, ghulul. Tidak pernah, kata Allah. Wa may yaghlul, siapa yang berani melakukan khianat ini, siapapun dia, bercarang tahajud, walaupun salat berjamaah, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka engkau akan membawa barang yang engkau khianatkan di padang mahsyar. Jadi nanti bawa, yang dibawa bukan bonnya. Berapa kotak nasi yang kau ghulul, khianat dulu? 500 kotak nasi. Itu kotak nasi dengan nasi-nasinya apa, ditaruh di pundak, berdiri di padang mahsyar, bawa kotak nasi. Berapa banyak yang engkau khianat? Baju batik dari dana bos, bawa baju batik. Tapi kalau Ustaz, baju batik ke ringan-ringan, watainya ke peraya mandum, karena sifatnya siksa. Sifatnya siksa. Maka yang pakai mobil dinas tidak diperuntukkan untuk kerja, tapi diperuntukkan untuk tamasya. Lalu ngambil uang minyak di SPBU, catat, ambil bon SPBU, tagih ke kantor, pergi dengan keluarga menuju ke Gunung Salak, cok peng minyak di kantor. Ya. Yang paling hebat pekerjaan ini di kantor-kantor yang tertulis agama, tertulis, kan cukup parah Pak. Ya. Tertulis Kementerian Agama, but dagangan. Kalau yang lain-lain memang cik Yahudi betul memang kan. Tapi kalau yang ini kan malulah kita, seharusnya takutlah dengan Allah. Tapi tidak terjadi. Paling banyak korupsi hari itu di label-label ini. Bawa itu nanti mobil dinasnya, bawa. Berapa kali ganti mobil dinas kita perlakukan begitu, bawa, taruh di pundak, berdiri di padang mahsyar. Nanti makannya di padang mahsyar itu macam-macam orang ada. Ada yang bawa mobil dinas, ada yang bawa nasi bungkus, ada yang bawa papan tulis punya kantor, ada yang bawa buku-buku, Pak, kan? Ada yang bawa pulpen, spidol. Nyo dosen main spidol biasa aja, Pak. Spidol dijuk di kantor untuk ngajar. Hanaga ngajar. Gepuo spidol untuk anak, untuk nanti udah habis, anak udah coret-coret, ambil lagi spidol di kantor, coret-coret lagi. Itu semua ghulul. Ya, itu semua ghulul. Jadi lupa tengah begah tanya. Kenapa bisa sampai ke ghulul? Ini koneksi jangan dapat lagi ni. Ya, kerja dia. Terima kasih Ustaz. Karena penonton lebih pintar biasa daripada pemain. Jadi itu hati-hati. Jadi Yahudi, mau saya kasih tahu sebentar bahwa menurut tafsir, Yahudi itu diperberat oleh Allah hari Sabtu, tapi mereka melawan Allah, akhirnya dibuatlah ngolah di hari Sabtu. Mereka enggak kerja, tapi ikannya berhasil diambil. Allah marah, Allah murka. Ternyata mereka khianat, enggak duduk di rumah, tapi memikirkan cara untuk tetap mengambil manfaat di hari Sabtu. Apa yang Allah lakukan? Faja'alnahum kiradatan khasiin. Kami jadikan mereka kera yang hina. Ini kera ini dalam tafsir benar-benar kera. Ya, ada dua kemungkinan, betul-betul dirubah menjadi kera. Yahudi itu dirubah jadi kera. Tidak semua Yahudi, ada kelompok, ada yang mengatakan, dalam tafsir sebutkan ada satu kelompok yang dikutuk Allah, suku Ailah, Bani Ailah dari Yahudi ini, yang dikutuk jadi kera. Ya. Di ayat yang lain Allah menyebutkan faja'alnahum kiradatan wal khanazir, kami jadikan mereka kera dan babi. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan orangnya tetap manusia, otaknya otak kera. Kera itu tamak. Ya. Kera itu tidak kasih kawan. Pisang kita kasih 10, semuanya digenggam semua. Satu dimakan, kita kasih ke 11, yang dimakan dibuang untuk dia bisa gigit yang ke 11. Itu kera. Maka orang yang tamak,
itu ada otak kera, mungkin keturunan kera Yahudi itu juga mungkin. Tamak, mandum berkejih mandum. Semua untuk dia. Ini sifat kera. Babi tidak punya rasa malu. Orang yang tidak punya rasa malu, makanannya sampah. Babi itu kan makanannya sampah. Lebih bagus makanan kera daripada makanan babi. Babi itu kotoran sendiri pun dimakan. Saya pernah lihat langsung babi. Dan sering waktu bertugas di Nagan Raya, itu kami ditempatkan di kampung-kampung yang berdekatan dengan babi. Kan urang kampungnya bui berdekatan dengan babi. Setiap malam kami lihat babi itu makanannya sampah. Ketika mereka sudah makan, dia keluarkan kotorannya, lalu dia makan lagi, muntahannya dia makan lagi. Itu sifat babi. Maka babi itu orang yang tidak ada rasa jijik, bahkan pada hal-hal yang dia sebenarnya tidak perlu konsumsi, tapi dia konsumsi. Nah, jadi jemaah berkah Allah itu Yahudi, sifat Yahudi. Nasrani minta pindah ke hari Ahad. Kenapa? Dicocokkan, ada tafsir yang mengatakan begini, dicocokkan dengan hari diturunkan Maidah. Ketika Nabi Isa memohon kepada Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina. Dan itu menjadi hari raya untuk kami. Itu Nabi Isa memohon, itu permintaannya ya dari Nasrani. Maka dijadikanlah hari Ahad, tapi semuanya hari kemurkaan Allah, bukan hari keridaan Allah. Hari Jumatlah hari keridaan Allah, karena pada dasarnya mereka disuruh beribadah di hari Jumat. Maka kita yang sudah dapat hari Jumat, muliakanlah Jumat, pergilah Jumat lebih awal, terutama bagi mereka yang memang hanabut tapu. Jangan jadikan Jumat hari dunia. Kesalahan ini bahkan sampai terjadi di pesantren-pesantren. Di pesantren terpadu, hari Jumat diliburkan, tapi tujuannya bukan untuk ibadah. Tujuannya lebih menikmati hari Jumat untuk hari olahraga. Maka hari Jumat itu kalau di pesantren terpadu, Pak, kami dulu, sampai sekarang saya lihat rata-rata pesantren terpadu begitu. Itu hari Jumat itu setelah solat subuh gotong royong. Setelah gotong royong olahraga sampai menjelang Jumat. Udah menjelang Jumat kahek mandi, ada yang terkapar duluan, mandi baru menuju Jumat. Itu pun setelah di rotan sana, dipukul sana, dipukul sini, pergi. Yang menyedihkan, kita tinggal di pesantren, tapi sampai ke Jumat setelah khatib berada di atas mimbar. Ada yang datang cepat, tapi kemudian enggak masuk ke masjid, duduk di luar masjid. Makanya jangan heran, Pak, pendidikan begini kalau enggak dirubah, anak kita 6 tahun di pesantren tapi enggak muncul ruh salatnya, enggak muncul. Rasakan sendiri yang kita kirimkan kadang-kadang ke pesantren yang tidak menjaga hubungan dengan Allah. Pulang 6 tahun, kita yang bangunkan dia salat subuh, bukan dia yang bangunkan kita. Jumat kalau enggak kita suruh tetap mengapi, tetap mengapi. Orang Jumat di pesantren 6 tahun. Kalau kita enggak gertak Jumat, dia tetap enggak ada rencana, ayah kita pergi cepat Jumat, enggak ada. Kenapa, Pak? Faham, tetapi tidak muncul ruhnya. Kenapa tidak muncul ruh? Tidak diamalkan, yang dipaham itu enggak diamalkan. Ini perlu perubahan cara menata pesantren. Seharusnya Jumat itu jangan dijadikan sebagai hari olahraga. Libur boleh, tapi liburnya untuk ibadah. Apakah buat pengajian khusus, halaqah, apa saja, lalu pergi Jumat cepat, menuju ke Jumat cepat. Biar tertidur di Jumat tidak mengapa.
Nanti kan cepat pergi. Anak-anak pesantren misalnya disuruh kita pergi cepat, suruh pergi cepat. Jam 10 sudah sampai di masjid. Ada yang tercampak-campak di masjid, silakan. Itu lebih baik dan itu memunculkan ruh kasih sayang Allah. Makanya kadang-kadang aneh, di kantor-kantor hari Jumat settingannya lebih parah. Senam. Di kantor orang Jumat senam. Senamnya gotong royong. Pun gotong royong. Artinya senam. Atau senam ini baru gotong royong. Hari Jumat disuruh senam, ibu-ibu berdiri di depan, bapak-bapak berdiri di belakang. Berapa ni nak senam kan? Yang senang nanti, bukan senam, yang senang nanti. Bayangkan bagaimana orang setting hari Jumat hari ini. Kenapa enggak kantor dipercepat keluar? Ya. Atau buatlah paling kurang pengajian di kantor hari Jumat subuh sampai, atau dari jam 8 itu buat pengajian sampai jam 10. Kemudian bacalah bersama, boleh Yasin, boleh Kahfi, apa saja, baca bersama. Nanti habis Jumat baru mulai kegiatan. Kenapa enggak ada pimpinan kantor yang berfikir tentang kemuliaan Jumat? Pakan Jumat ke pepre tapi giyu senam. Semua pakai baju training. Baju training, celana training. Yang parah ibu-ibu pakai celana training. Celana trainingnya ketat-ketat, Pak. Waktu dia jalan, training pun senang. Jangankan orang. Padahal hari-hari enggak begitu. Hari-hari pakai rok. Orang Jumat pakai celana ketat. Makanya kalau orang tidak ada ilmu agamanya, tidak faham tentang apa tujuan hidup kita, settingannya macam-macam. Ini perlu diperbaiki. Jadi bapak-bapak ni yang kepala dinas, tolonglah perbaiki, kan? Ada kepala dinas ini. Hana tang tiro dah yo. Hana kerja. Yang kepala dinas rubah keputusan. Hari Jumat terutama Kadis Pendidikan rubah keputusan. Orang Jumat dari bengah sampai menjelang Jumat liburkan dari kegiatan kantoran, kerja hari Jumat. Buat semua kantor buat pengajian. Isi ruh, walaupun kita tahu itu mungkin tidak maksimal, tapi kita sudah berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Ini salah metode. Jumat itu Allah muliakan untuk umat Muhammad. Allah sayang umat Muhammad yang tidak pernah menolak keputusan Allah untuk menjadi hari, memuliakan hari Jumat. Makanya pahala besar-besar sekali Allah beri hari Jumat. Yang sedekah di hari Jumat itu pahalanya enggak dihitung seperti biasa. Itu 2 kali lipat, Pak. Jadi kalau biasanya 700 kita bisa dapat sampai 700 sesuai dengan beban dan kesulitan, itu khusus Jumat dikali lipat lagi oleh Allah. Dan itu hak Allah. Yang kasih sedekah di hari Jumat, cari anak yatim, cari janda miskin, itu dikali lipatkan oleh Allah. Bahkan saya sudah pernah bilang di dalam kitab ini, tapi saya lupa bab berapa yang saya baca. Nanti mungkin terakhir baru dapat halaman berapa yang saya baca lupa. Itu bahkan pernikahan pun paling bagus lakukan di hari Jumat. Bahkan waktu terbaik hari Jumat ba'dal asar. Bertemu dengan 2 waktu istijabah doa. Istijabah hari Jumat dan istijabah ba'dal asar. Paling bagus akad nikah hari Jumat ba'dal asar. Jadi bapa yang mau menikah sekali lagi, pilih Jumat ba'dal asar. Jumat ba'dal asar. Baik mulang dia ada sahut. Saya belum dapatkan keterangan, wallah alam, saya belum dapatkan keterangan tentang kemuliaan melakukan akad atau walimah di hari Senin dan Khamis. Wallah alam, mungkin ada, tapi saya belum dapatkan dalam bacaan. Karena itu kemuliaan Senin dan Khamis itu berhubungan dengan puasa. Jadi waktu disebutkan oleh Nabi bahwa yaumul isnin wa yaumul khamis, yaumul isnin wal khamis yaumun tu'aradu fiha al-a'mal. Hari diangkatnya amal, kata Rasulullah. Hari Senin dan hari Khamis hari diangkatnya amal. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka ketika amalku diangkat, posisiku dalam keadaan berpuasa.
Jadi kan amal itu diangkat sebelum maghrib. Karena ada hadis lain, amal kita diangkat hari Senin dan Khamis sebelum maghrib. Ketika amal itu sampai ke sisi Allah, Allah bertanya, apa yang waktu engkau tinggalkan mereka, apa yang sedang mereka lakukan? Kata malaikat, mereka sedang berpuasa ya Allah. Jadi artinya belum buka puasa. Maka Nabi mengatakan, aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Ada juga hadis yang mengatakan diangkat waktu asar. Jadi ada hadis sahih Bukhari Muslim menyebutkan Allah bertanya pada malaikat yang shift dari pagi sampai sore, diangkat amal sore. Allah tanya, waktu engkau berangkat tadi apa yang sedang mereka lakukan? Apa jawab malaikat? Mereka sedang salat asar ya Allah. Yang shift waktu subuh, jadi diangkat waktu sedang salat subuh. Shift gantian malaikatnya. Karena mereka itu shift 2 waktu, asar dan subuh. Makanya di waktu subuh terdengar suara kokok ayam jantan. Asar juga begitu, karena ayam jantan berkokok ketika melihat malaikat. Kata Rasulullah, ya, himar, keledai meringkik ketika melihat syaitan. Nah, jadi himar kalau meringkik kalau lihat syaitan. Maka kalau kita lihat keledai itu dia tiba-tiba meringkik kadang-kadang di malam hari. Itu kalau dia lihat setan. Kalau ayam jantan berkokok ketika lihat malaikat. Cuba lihat, perhatikan ayam jantan berkokok 2 waktu. Pagi, ya, di waktu subuh dan setelah asar. Itu dah mulai berkokok dia. Nah, kenapa? Dia diizinkan melihat malaikat. Maka ketika malaikat subuh berangkat, gantian, malaikat subuh ditanya Allah, ketika engkau tinggalkan mereka, apa yang mereka lakukan? Kata malaikat, hambamu sedang salat subuh ya Allah. Jadi hari Senin dan Khamis Nabi menambahkan, upayakan ketika amal diangkat sedang melakukan puasa. Itu amalan di hari Senin dan Khamis. Bukan bermakna enggak boleh buat walimah di hari Senin dan Khamis. Karena hukum puasa pun sunnah, bukan puasa wajib. Mau buat pun boleh, tapi afdaliyatul a'mal adalah puasa. Kalau mau sedekah, paling bagus hari Jumaat. Mau buat apa, walimah dan akad, kalau bisa lakukan hari Jumaat, lakukan hari Jumaat. Tapi belum ada yang berani melakukannya. Misal contoh, undangan langsung masjid buat walimah, lalu kita umumkan di masjid. Pulang dari masjid, kenduri semua di walimah saya. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani karena takut dihambur oleh 3 masjid, habis demak. Tiba-tiba 3 masjid keluar semuanya ke kita. Itu kan takut nggak cukup bahan. Mungkin karena itu pertimbangan. Tapi seandainya kita buat di hari Jumaat, maka itu lebih baik daripada di hari yang lain. Oleh karena itu, hari Jumaat itu disuruh percepat menuju ke masjid, terutama bagi mereka yang memang sanggup dan tidak ada kerja lain. Jangan hiasi hari Jumaat dengan kerja-kerja yang lain. Kalau mau gotong royong segala macam, lakukan di hari Sabtu atau hari Minggu. Lakukan di hari itu. Nah, kemudian ada satu permasalahan sedikit lagi. Kapan wajib pergi Jumaat? Tadi sunnahnya awal waktu. Sekarang yang wajib pergi kapan? Yang kira-kira kalau tidak pergi menimbulkan dosa. Karena Allah mengatakan tadi fas'au, segera. Nah, segera itu yang dimaksud wajib kapan? Kalau yang sunnah tadi di awal waktu setelah solat subuh. Indal jumhur, ya, menurut jumhur ulama, kecuali mazhab Hanafi, menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi, ya bada'u wujubus sa'i ilaiha, ya, bin nida atau bil azan allazi baina yadayil khatib. Wajib dan harus segera menuju ke Jumaat ketika azan berbunyi. Maksud azan iaitu azan kedua. Itu wajib, enggak boleh sunnah lagi. Tapi dia kehilangan pahala fadilah tadi. Dulu azan cuma 1 kali. Masa Nabi, Abu Bakar, Umar, itu 1 kali azan. Jadi yang dimaksud di sini adalah azan ketika khatib
berada di atas mimbar. Begitu azan itu, inyan harus bertuh kan. Cuma kehilangan pahala fadilah. Itu enggak boleh lagi berada enggak di rumah. Sudah harus keluar. Itu waktu wajib. Namun sudah tidak afdal. Ini menurut jumhur ulama. Wa 'inda al-Hanafiyah bil azan al-awwal 'inda az-zawal. Tapi menurut mazhab Hanafi, wajib keluar menuju Jumaat adalah azan yang pertama. Ini tentu mazhab Hanafi berpandangan ketika sudah disyariatkan adanya 2 kali azan. Kalau jumhur ulama tetap mengacu kepada sebelum adanya 2 azan, itu berarti yang dimaksud oleh Nabi adalah azan yang satu itu ketika khatib atas mimbar itu sudah wajib. Mazhab Hanafi mengatakan wajib pergi Jumaat lebih awal, iaitu di azan pertama. Jadi azan pertama ini dimulai dari masa Utsman bin Affan. Baru ada azan 2 kali. Baru ada azan 2 kali untuk Jumaat, dan dilakukan di pasar. Kalau bapak baca hadis, azan yang pertama itu dilakukan di pasar. Awal-awal azan masa Utsman itu tidak dilakukan di masjid azan pertama, tapi dilakukan di pasar, tempat berkumpulnya orang. Tujuan azan pertama memperingatkan orang bahawa sebentar lagi akan datang azan Jumaat. Maka berlakulah 2 kali azan. Sebahagian masjid banyak melakukan ini. Dan sebenarnya kalau menghadapi hari zaman sekarang, itu lebih cocok 2 kali azan. Dulu saja azan 2 kali karena orang semakin ramai, sehingga tidak bisa lagi difokuskan pada sekali azan, takut banyak yang terlambat. Karena orang kalau jualan kadang-kadang tak sadar bahawa sudah masuk waktu Jumaat. Maka Utsman menyuruh azan 2 kali, mengingatkan. Kalau dulu di masa Utsman sudah mulai lalai, sudah mulai ramai orang, apalagi zaman sekarang. Maka azan 2 kali itu salah satu kemaslahatan yang paling baik. Mana sampai uronyo yang enggak habis-habisnya, dan saya juga enggak habis mikir, masih ada juga yang membahasakan bukan bahasa yang baik, mengatakannya masjid yang 2 kali azannya masjid bid'ah itu. Selalu begitu. Dan saya dengarkan itu, Pak. Itu masjid bid'ah yang 2 kali azan. Kenapa enggak ikut azan masa Rasul? Berarti Utsman lah pelaku bid'ah nomor 1. Utsman bin Affan lah yang memulai bid'ah itu. Karena beliau yang langsung menyuruhnya. Makanya kadang-kadang janganlah sebelum berbicara itu fikir dulu. Fakir qabla an ta'zim. Berfikir dulu sebelum bertindak. Berulang-ulang saya katakan, kenapa berani mengatakan kunut subuh itu bid'ah? Kalau berani mengatakan itu, berarti kita ingin mengatakan Imam Syafi'i telah melakukan bid'ah dalalah, dan Imam Syafi'i adalah penghuni neraka. Kalau berani mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Bersama siapa Imam Syafi'i menjadi penghuni neraka? Bersama Imam Malik. Karena Imam Syafi'i menyunahkan kunut, Imam Malik menyunahkan kunut. Pakan hana bahasa yang good. Kenapa enggak pakai bahasa nyan khilafiyah? Menurut Hanafi dan Hambali tidak disunnahkan kunut. Menurut Syafi'i dan Maliki sunnah kunut. Kenapa enggak pakai bahasa itu? Kenapa pakai bahasa nyan bid'ah? Nyan suraka madum, nyan dalalah madum. Ini menunjukkan apa? Kecilnya, sempitnya wawasan dan bacaan kita. Maka jangan biasakan, Pak. Kita yang sudah mengaji dengan baik, jangan biasakan memunculkan permusuhan di atas sesuatu yang selayaknya tidak layak untuk bermusuhan. Jadi yang enggak kunut ya silakan, enggak usah kunut. Lipat, taruh aja tangannya di bawah. Dan jangan mempep-pep dalam hati. Karena kalau mempep-pep dalam hati berarti mengingkari imam itu. Kalau mengingkari imam itu, sebenarnya dia juga tidak sah salatnya. Bagaimana salat di belakang imam yang dia tidak setujui, dan dia meyakini ini imam ahlul bid'ah, tapi ikut di belakangnya. Ini juga satu keanehan. Makanya santai saja. Hidup di sini harus santai, Pak. Sambil-sambil santai mati juga. Apa berat tak dan pakai. Yang harus kita fikirkan sekarang apa, Pak? Siapa yang buang sampah di nyan nomor BL-nya harus minta, Pak. Kalau ketemu pemiliknya siapa, mungkin Pak Minto boleh datangi, itu 500,000 harus keluarkan untuk pagar-pagar ini.
Ini betul-betul melecehkan. Kita sudah kerja, kita sudah buat pengumuman, ya. Ya itu. Ini betul-betul sengaja meremehkan, melecehkan, dan ini betul-betul mencari masalah. Maka harus tegas. Ni kalau ketemu tegas. Kayaknya kalau kita ke lantas dapat tu nomor tu, Pak, punya siapa. Ya. Ini tak bisa dibiarkan hal-hal begini. Ini merusak kewibawaan kita. Kahit ada kerja sama-sama, Pak. Ya. Walaupun saya enggak hadir. Tapi pagar saya hadir, Pak. Pagar saya hadir. Jadi kan ini Masya Allah. Jadi cari orangnya. Dan harus kita beri sanksi itu, Pak. Mudah-mudahan dapat, dan mudah-mudahan begitu dapat bukan salah satu dari jamaah kita. Mana jamaah kita ke Hanatul bukan. Allah. Baik, demikian tentang kemuliaan untuk memuliakan Jumaat dalam urusan pergi di awal waktu. Saya berhenti dulu sini. Ada waktu 5 menit, 7 menit apa? Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan sambil kita tunggu waktu solat 5 menit lagi. Silakan kalau ada hal. Ya, silakan Ustaz duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ada hubungannya. Ada satu kasus tentang pelaksanaan Jumat. Ada satu kampung di wilayah Matang, pedalaman. Jadi setiap Jumat para jamaahnya tidak masuk ke masjid sebelum khatib itu memulai khutbahnya, sehingga banyak berkumpul di luar sambil merokok, ngobrol dan sebagainya. Lalu bila imam masjid mencari cara, mencari khatib yang punya ide untuk bagaimana membawa jamaahnya cepat masuk masjid, sehingga dalam satu kali pelaksanaan Jumat, khatib memulai khutbahnya hanya memenuhi rukun saja. Jadi begitu dibaca amma ba'du, kemudian baca ayat 1, selesai itu barakallah. Nah, jadi khutbahnya itu tidak lebih dari 5 menit. Nah, sehingga tertutup dengan khutbah kedua juga. Nah, pada saat itu baru kemudian jemaahnya berbondong-bondong berlari-lari masuk ke masjid. Pertanyaan saya, khutbah tadi apakah akan terpenuhi pada keabsahan Jumatnya atau tidak? Hanya karena supaya jemaahnya biar cepat masuk masjid. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Ini pertama memang cerita menyedihkan, bahawa orang tidak masuk ke masjid sampai khatib naik ke atas mimbar dan memulai khutbahnya. Ini yang perlu dirubah kebiasaannya. Kebiasaan yang dirubah ini tidak bisa sekali pukul. Memang harus diisi dengan nasihat terus-terusan. Maka hari yang Ustaz cerita tentang hari itu khatib mengambil cara tidak ada mau'izah, langsung rukun 1 ditutup, masuk ke rukun 2 untuk mengejutkan jamaah. Yang pertama, kalau bicara masalah hukum, apakah Jumatnya sah? Sah. Karena inti daripada Jumat, daripada khutbah adalah pelaksanaan rukun. Mau'izah itu bukan salah satu rukun. Memberi tausiah, mau'izah itu bukan rukun, itu sunnah dalam khutbah. Ya. Namun kalau tidak ada itu, kehilangan nilai. Arti nilai, orang pergi Jumat ya dengar rukun tak kan? Pernah ke pegah, enggak ada isi. Tapi sah, Jumatnya sah. Ya. Kalau itu tujuan memberi efek jera, maka apakah berhasil atau tidak, tentu kita akan lihat di Jumat berikutnya. Apakah khatib yang diundang yang berikutnya juga akan melakukan hal yang sama? Berarti tip-tip Jumat yang pegang lagi yang tapi kan, untuk membuat efek jera. Makanya mungkin cara itu kurang efektif, karena kali ini terkejut begitu dilihat khatib
Jumaat depan nggak melakukan itu lagi, nanti takut berulang lagi. Hal-hal seperti begitu sebenarnya itu perlu siraman rohani di dalam Jumaat itu. Jadi beberapa kali khatib seharusnya bicara tentang fungsi Jumaat, kapan datang ke Jumaat, tidak ada pahala kalau tidak masuk ke masjid, segala macam. Itu yang harus dibicarakan. Tapi mungkin pukulan pertama seperti tadi okey, itu untuk mengejutkan supaya orang mengatakan gara-gara kado luar nak kata Jumaat, itu boleh. Tapi kan nggak mungkin tiap-tiap Jumaat begitu. Maka yang lebih bagus adalah isi materinya tentang pentingnya Jumaat dan bahayanya meninggalkan Jumaat, dan itu terus diulang-ulang. Karena hati ini itu bisa lunak dengan nasihat. Pasti perubahan terjadi. Agama itu semuanya nasihat. Ad-dinu nasihah, kata Rasulullah. Agama itu semuanya nasihat. Mulai dari apa yang diturunkan Allah, dari ayat, dalil dari Nabi, semuanya nasihat. Nah, makanya melunakkan hati itu nggak bisa seperti membakar kayu bakar, sekali langsung habis, enggak. Dia harus diteteskan pakai air terus sampai lunak. Enggak bisa tetes pakai air cuka, enggak bisa juga pakai sianida atau apa saja yang kira-kira kreh tat yang baru pabih. Jadi kalau ditanya hukum, Jumatnya sah, cuma tidak dapat mau'izah. Nanti masalah rukun itu pun ada khilaf di antara para mazhab. Itu versi mazhab Syafi'i kita. Ya, 5 rukun yang wajib ada. Tapi versi mazhab lain berbeda. Ya, ada sedikit-sedikit perbedaan dalam rukun-rukun versi selain mazhab Syafi'i. Nah, jadi intinya Jumat itu sah di hari itu selama rukunnya sudah dapat. Ya. Baik, ada lain? Ya, boleh Pak minta dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengejar kemuliaan Jumat, ini dilema juga Ustaz. Contoh, kita mengejar daripada istirahat di rumah, mau mengejar kemuliaan Jumat, kita cepat-cepat ke masjid. Sementara di masjid begitu sampai kita dilarang tidur di masjid. Iya. Kan dilema juga Ustaz. Jadi memang mungkin di zaman Rasulullah belum ada tulisan-tulisan seperti itu. Ya. Jadi memang maksud ditulis dilarang tidur di masjid karena efek mengeluarkan air liur. Seandainya tidak ada efek itu, maka tidak ada larangan untuk tidur di masjid. Dalil-dalil menyebutkan sahabat sering tidur di masjid. Bahkan Ali bin Abi Thalib marah sama Fatimah ketika terjadi ribut dengan Fatimah. Beliau larinya ke masjid, berbaringnya di masjid. Ali aja pernah ribut sama Fatimah, itu anak Nabi. Maka kita anak musuh, ya, maksudnya bukan Nabi, ribut sama isteri biasa, isteri ribut sama suami biasa, cukup hadapi dengan kesabaran saja, nggak usah minta cerai. Suami yang baik itu ya ikuti Ali, asal sudah ribut ke masjid, di masjid baru dia hancurkan bak masjid mendung sebabnya. Pancu gayu-gayu ungkuk ngeh ke, nah itu nak pungoro ke, itu namanya dilap sampah, ya, kambuh sampah, dilap bro. Ya. Jadi tidur di masjid adalah perkara biasa dari dulu. Dulu ada sahabat yang nunggu Isya sampai di akhir waktu Isya. Mereka enggak solat Isya gara-gara Nabi enggak keluar. Ternyata Nabi ingin memberi contoh, ada satu waktu lagi Isya yang terbaik, yaitu di akhir waktu. Nabi bangun sekitaran akhir waktu, jam-jam 3, jam 4, lalu Nabi bangunkan sahabat, bangun. Ya. Bangun, wuduk, dan mereka baru salat jamaah Isya. Sebelum mereka salat, Nabi mengatakan, ketahuilah inilah sebaik-baiknya waktu untuk salat Isya. Itu tidur juga, ramai-ramai tidur di masjid. Dulu nggak ada permasalahan dengan ngences. Walaupun saya yakin dari dulu ngences itu ada. Padahal mungkin ngences baru muncul di masa kita. Cuma nggak ada masalah karena dulu bukan ambal, Pak. Jadi bentuknya pasir, kerikil. Jadi semuanya terbenam dalam kerikil, nggak memberi pengaruh.
tinggal cok abai bacut lemput. Sekarang itu yang jadi masalah, maka keluarlah pengumuman larang tidur di masjid. Makanya melarang orang tidur di masjid karena pemahaman itu sebenarnya fleksibel. Karena ada orang yang bisa tidur memang nggak ngences. Maka datang ke masjid lebih awal, kita sudah dapat pahala i'tikaf di masjid. Karena Nabi nggak tuntut harus terus dari datang pertama terus salat enggak. Kita kan lelah Pak. Apalagi datang jam pertama, datang jam 7, sedangkan azan 12:30. Kan bingung tu. Orang main game aja bingung mau buat apa 5 jam. Apalagi kita kan Pak. Tapi niat i'tikaf lalu bersandar dinding tertidur Pak. Jatuh lagi, wuduk lagi, baca Quran lagi, salat lagi 2 rakaat, tertidur lagi. Itu tidak mengapa. Sama kayak tertidur waktu pengajian, itu bagus. Daripada tidur di rumah, bagus tidur waktu pengajian. Maka tidak mengapa. Ya. Lanjut saja Pak Hanam Pupu. Kaji kan saya nggak pernah tegur Pak kan? Nggak pernah saya tegur. Kakak dengar nggak pernah. Biasa, karena memang lebih bagus tidur di waktu pengajian daripada tidur di rumah. Tidur pengajian dapat pahala i'tikaf, pahala mengikuti pengajian. Jadi dapat rahmah. Malaikat kan waktu doakan orang yang ikut pengajian kan malaikat enggak memisah-misahkan. Enggak dipisahkan, ya Allah ampunkan dosa kecuali yang tidur. Enggak. Tetap dapat. Yang ada dalam hadis malam yuhdis, selama mereka tidak berhadas. Yang sudah kentut baru enggak dapat doa lagi. Maka disuruh keluar untuk segera berwuduk ulang. Itu yang ada pemisahan. Maka tidur waktu Jumaat itu aman, Pak. Waktu Jumaat. Sebelum Jumaat datang tidur bersandar di dinding, bak sago je duduk gede. Langsung sandarkan diri tidur. Oh, dari jam 8 sampai jam 12 tertidur, enggak apa-apa. Pahala i'tikaf tetap dapat. Karena memang itu amalan susah itu. Orang kita bilang begitu saja tetap enggak datang juga Jumaat dari awal. Itu kita bilang begitu saja enggak datang juga. Apalagi kita suruh salat, zikir kan. Jadi pengumuman itu bisa diabaikan. Kalau ada panitia mengatakan, Pak jangan tidur di sini, tinggal kasih tahu saya tidak mengences. Dari kecil saya tidak mengences. Kalau nggak percaya coba nanti lihat waktu saya tidur. Rupanya kita kena siram dengan ember, betul-betul ngences rupanya kita, Pak kan. Jadi itu fleksibel sekali tentang masalah itu. Terakhir, Bapak, 2 menit terakhir. Setelah itu kita stop. Waalaikumsalam. Disunatkan hari Jumat membaca surat Al-Kahfi dan biasanya kembali setelah maghrib. Yang ini saya tanyakan, kalau seandainya kita tidak sempat membaca surat Al-Kahfi setelah maghrib, batasnya hari Jumat itu sampai pada kapan yang masih bisa kita membaca surat Al-Kahfi? Baik. Itu aja, Ustaz. Baik, terima kasih Bapak. Al-Kahfi itu dibaca dari mulai masuk hari Jumaat, masuk malam Jumaat, iaitu Kamis malam ba'dal maghrib. Setelah azan maghrib itu sudah mulai berlaku bacaan surah Al-Kahfi dan berakhir hari Jumaat sebelum maghrib. Berakhir hari Jumaat sebelum maghrib. Jadi Kahfi itu enggak perlu, boleh enggak sekali pukul. Enggak habis sekali baca boleh. Stop dulu, tandai di makraknya, kemudian sambung lagi besok subuh, boleh. Yang penting berada di hari Jumaat. Itu berdasarkan 3 hadis Nabi tentang kemuliaan baca Kahfi di hari Jumaat. Namun saya perlu beri catatan, seperti yang saya sebutkan, tidak terlarang membaca ayat yang lain. Bahkan Yasin pun tidak terlarang. Tidak terlarang. Artinya dibolehkan. Ingin membaca Yasin, malam ini Kahfi, kemudian Yasin, lalu Kahfi, silakan. Walaupun dalil yang paling dekat dan paling khusus untuk malam Jumaat dan hari Jumaat adalah Kahfi. Kahfi. Yasin punya kemuliaan sendiri, namun secara umum itu punya kemuliaan sendiri. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, orang yang menghadapi sakaratul maut, yang detik-detik menghadapi sakaratul maut, itu disuruh baca Yasin. Rasulullah mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang mau meninggal di antara kalian. Jadi menghadapi sakaratul maut itu salah satunya bacakan Yasin. Itu hadis, walaupun ada yang mengatakan dhaif, tapi mazhab Syafi'i menguatkan itu bacaan yang terbaik ketika mengunjungi orang yang muhtadir. Muhtadir itu yang menghadapi sakaratul maut.
Jadi punya fadilah masing-masing. Baik, jadi baca kahfi terakhir sebelum maghrib di hari Jumatnya, jadi masuk ke malam Sabtu. Demikian kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Semoga amal telah tercatat dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.